Bagaimana kalau kita pulang setelah belanja sedikit lagi? Ya, Yo, bukankah ini adikku yang menikah dengan si tolol itu? Adik, kamu cukup berdedikasi menjadi pengasuh orang bodoh. Jika suatu hari kamu ditinggalkan keluarga Hu, Tang Tianjin. jadilah pengasuhku. Demi King King, aku akan memberimu 5.000 sebulan. Nona Tang baik sekali. Apa kau tidak akan berterima kasih padanya, Shen King King? Apa kau benar-benar lupa kenapa aku menikah dengan keluarga Hu? Dia tidak akan membicarakan pertukaran pernikahan kan? Nomor. Aku tidak bisa membiarkan dia mengatakannya. Benar-benar tidak tahu berterima kasih. Ayo pergi. Jangan pedulikan dia. Biarkan saja. Dia dan suami bodohnya menjalani seluruh hidup mereka bersama. Dan melahirkan orang bodoh kecil lainnya. Kau mau mati? Dia tuan muda Hu. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Oh. Sekarang kau tahu bagaimana membela suamimu yang bodoh. Ayo pergi. Istri. Iblis. Aku akan mengantarmu. Ayo pergi. Katanya pernikahan adalah momen paling membahagiakan dalam hidup seorang wanita. Peristiwa paling berbahagia. Tapi pernikahanku hanya dipenuhi ejekan. Sudah setengah jam. Kenapa keluarga Hu belum datang juga? Jangan bilang mereka berubah pikiran. Keluarga Hu adalah keluarga terkaya di Haicheng. Kalau saja Tuan Muda Hu tidak jati dungu setahun yang lalu dan kalau dia tidak sudah bertunangan dengan keluarga Shen. Bagaimana mungkin dia dengan segala tipu dayanya? Rencana. Mami, kau sungguh cerdik. Kalau tidak, yang menikahi si dungu hari ini Shen Qingting anak haram keluarga Shen. adalah aku. Putriku tersayang, tak mungkin mendapatkan orang dungu. Tentu saja kita akan membiarkan sayang kecil ini dan si beruang kecil berjodoh. Ye Hongxiu ibu Shen Qingting. Bahkan sampai titik penghinaan. Yun-si bilang, kalaupun Tuan Muda Hodemor, dia akan mengurusnya seumur hidup. Tapi, kakak punya bekas luka besar di tubuhnya. Apa itu tidak akan menakuti Tuan Muda Hu? Sialan, aku yakin, meskipun dia berdiri telanjang di depannya, dia tidak akan bereaksi. Hahaha. Kendalikan dirimu Shen Yongxi. Kau masih butuh pengaruh keluarga Hu untuk mendapatkan kembali grup Shen yang dibangun ibumu sendirian. Menyerahlah, keluarga Hu tidak akan datang. Menyedihkan. Bahkan orang dungu pun tidak menginginkannya. Hahaha. Keluarga Hu telah tiba. Heng Jingsen tuan muda sulung keluarga Hu. Istriku. Pelan-pelan, Istriku. Itu dia. Setahun yang lalu. Hei, bangun. Tahan, aku akan mengeluarkanmu. Mungkinkah karena kebakaran itu yang membuatnya jadi dungu? Sayang sekali wajah itu. Dia benar-benar dungu. Yongxi, semoga beruntung. Ini baru permulaan. Kakak ipar. Kau mau kemana? Kakak ipar. Apa kau tidak ingin merasakan? Bagaimana rasanya menjadi seorang wanita? Tuan Muda Hu kedua, tolong jaga sikapmu. Si dungu itu. Apa dia bisa memberimu ini? Tak tahu malu. Berpura-pura suci. Keluarga Hu ini, cepat atau lambat akan jadi milikku. Kak. Nenek bilang jangan bertengkar. Jangan berantem. Kami tidak bertengkar. Adik kecil aku. Cuma bantuin kamu ngurus istrimu. As, Ini istri yang nenek pilihkan untukku. berani-beraninya kau merusak rencanaku? Berhenti. Ayah,
Ayah baik-baik saja. Dia istriku. Kau tak boleh menciumnya. Bajingan. Beraninya kau tidak menghormati kakak dan kakak iparmu. Bagaimana mungkin keluarga Hope melahirkan manusia sepertimu? Kembali dan renungkan perbuatanmu. Meski tahu aku bodoh, kau tetap menikah denganku. Shen Yongxi, apa tujuanmu? Istriku. Ayo pulang. Oke. Aku tak pernah menyangka. Orang yang menyelamatkanku adalah kau. Di mana ponselku? Kakak ipar. Mencari ini? Kembalikan. Tentu saja aku bisa mengembalikan ponselnya kepadamu, kakak ipar. Selama kau. Jika aku tidak melihatmu malam ini. Foto ibumu di ponsel ini akan hilang. Pukul dia pingsan begitu kau masuk. Tuan He, Nyonya pergi ke hotel dan bertemu Ho Yufan. Dia tampak bersemangat untuk bertemu sepupuku. Kurasa tidak. Nyonya bukanlah orang seperti itu. Shen Qingqing bilang bahwa keluarga Shen memaksa Nyonya untuk menikah denganmu. Mungkinkah dia dipaksa menikah dengan keluarga Hou? Tuan He, apa kau ingin bertemu Nyonya? Bukan urusanku. Aku akan mencari tahu. Seperti apa rasamu hari ini? Jika kau melahirkanku seorang anak, kau mungkin mewarisi kekayaan keluarga Hou. Mimpi saja. Jangan khawatir. Dia tidak akan tahu. Jika kau masih perawan. Ho Yufan, jika kau berani menyentuhku, aku akan memberitahu nenek. Aku sedang menyentuhmu sekarang. Jadi bagaimana? Siapa lagi kalau bukan kau? As. Kau berani memukulku? Terima kasih. Wanita bodoh. Lihat apa yang telah kau lakukan pada dirimu sendiri. Apa kau tahu siapa aku? As. As. Kau. Apa maumu? Pergi. Kau akan membayar untuk ini. Aku tak akan melepaskanmu. Suaranya terdengar begitu familiar. Ponselku, mana ponselku? Foto ibu masih ada di sana. Apa dia kembali untuk mengambil ponselnya? Sudah larut malam. Jin Qian pasti masih menungguku untuk menidurkannya. Ginseng. Kenapa kau tidak menjawab? Sekretaris Shen. Bicaralah. Halo. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Terima kasih. Siapa kau? Orang terakhir yang melihat wajahku telah dilempar untuk menjadi santapan buaya. Sekarang kau takut. Bagaimana kau bisa seperti ini? Baru saja menyelamatkan seseorang, dan sekarang kau malah menakutinya. Sekalian saja gunakan kesempatan ini untuk menjajaki keadaan. Apa yang kau inginkan? Aku sudah menikah. Apa yang bisa kuberikan padamu? Tentu lebih banyak daripada yang bisa diberikan suamimu. Siapa yang peduli dengan uangmu yang bau itu? Jangan sok suci. Nyonya Ho. Bagaimana kau tahu aku dari keluarga Ho? Seluruh Haicheng. Tak ada yang tak ku tahu. Kau menikah dengan keluarga Ho. Bukankah hanya demi Wan? Ini cukup untukmu hidup nyaman seumur hidup. Asal kau meninggalkan si bodoh itu. Bahkan orang bodoh lebih baik daripada kalian.
1000 kali lebih baik. Apa yang ingin kau lakukan? Apa kau anjing? Bos, Hao Yufan sudah. Maaf, aku akan kembali lagi nanti. Berhenti. Hahaha. Kenapa kau lari? Aku tidak tahu kau dan Nyonya ada di sana. Ayo pergi. Belum pergi juga. Berencana menginap di sini? Apa dia marah? Tuan Hao benar-benar orang yang kaku. Nyonya Hao. Tawaranku. Pikirkanlah baik-baik. Aku sangat berterima kasih karena kau telah menyelamatkanku hari ini. Namun, aku tidak akan meninggalkan Jing Chen. Siapa orang ini? Aneh sekali. Lancang. Tuan Hao, bukankah kau bilang kau tidak akan menyelamatkan Nyonya Hao? Diam. Aku hanya tidak ingin diselingkuhi. Tapi kau tadi mencoba merebut wanitamu sendiri. Inikah kesenangan orang kaya? Ngomong-ngomong Tuan Hao, Hao Shentian dan putranya akan segera mendapatkan proyek kerjasama grup Wu. Apa kau butuh aku melakukan sesuatu? Sudahkah kau menemukan orang di balik semua ini? No, pihak lawan terlalu berhati-hati. Menarik. Karena dia begitu pandai bersembunyi, maka kita akan mengasapinya keluar. Kau ingin berpura-pura bodoh? Kau sudah cukup lama berpura-pura. Untung dia tertidur. Istriku. Aduh, Istriku. Sakit. Sakit-sakit pergi. aku tidak merasakan sakit lagi. Kenapa kau belum tidur? Terlalu gelap. Menunggumu. Kau ingin Seseorang masih peduli padaku. Maafkan aku. Lain kali, aku pasti pulang lebih awal. ya? Ayo ganti baju. Lalu kita turun untuk sarapan. Oke. Malu. Aku sudah melihatnya berkali-kali. Malu kenapa? Cepatlah. Tidak. Baiklah, kau ganti sendiri. Aku takkan melihat. Hampir ketahuan. Jin Chin tak mengizinkanku melihat. Mungkinkah karena Tuan Muda keluar kemarin? Saya melihat Tuan Muda kemarin beristirahat. Dia di kamarnya sepanjang waktu, seperti yang diharapkan dari Ho Corporation. Apa yang kupikirkan? Jin Chen sudah jadi orang bodoh selama setahun lebih. Bagaimana mungkin orang menyebalkan itu? Sekelompok idiot tak berguna. Bahkan tak bisa menemukan satu orang. Jangan sampai ku tangkap kau. Bagaimana bisa wajahmu jadi berantakan begini? Seperti anak kucing. Ini semua salahmu. Kau memaksaku untuk menanam bunga. Kakak ipar. Suasana hati sedang bagus ya? Ho Yufan, kau gila. Kau pikir aku akan melepaskanmu? Semudah itu? Aha, Lepaskan. Jangan ganggu istriku. berani kau memukulku? Sekalian saja aku gunakan kesempatan ini untuk memulihkan diri. Ah, Istriku.
orang jahat. Kau cari mati. Jing Chen, Apa doronganku sekeras itu? Nenek, Jika terjadi sesuatu pada Jing Chen, tak akan melepaskanmu. nenek. Aku sungguh tak bermaksud begitu. Itu dia. Dia selingkuh dari kakakku. jelas-jelas kau. Berani kau menjebak Yun 11? Yun 11, nenek tak akan membiarkanmu. Teraniaya. Ibu. Apa yang terjadi pada Jing Chen? Jing Chen dia. Dokter, Tuan Hu mengalami benturan di belakang kepala. Dia koma. Anda harus siap. Aha. Oh tidak. Si bodoh itu akan jadi sayuran. Mulai hari ini, kau dihukum tanpa seizinku. Kau tak boleh keluar rumah. Nenek, aku masih harus pergi ke perusahaan. How Corporation masih bisa berfungsi tanpamu. Oh ibu. Kami pasti akan mencari dokter terbaik untuk mengobati Jing Chen. Anak tidak diajari adalah kesalahan ayah. Kau perlu merenungkan dirimu sendiri. Ayah, maafkan aku. Ini semua salahku kau jadi seperti ini. Kecuali ibuku. Hanya kau dan nenek yang baik padaku. Kau tak boleh kenapa-napa. Tuan He, semuanya telah dilaksanakan sesuai instruksi Anda. Ya, Jadi kapan kau berencana? Kembali normal? 3 hari lagi. Di perayaan hari jadi Hu Corporation. Mati. Jing Chen. Kecuali ibuku. Hanya kau dan nenek yang baik padaku. Kau tak boleh kenapa-napa. Kenapa kau menyelamatkanku? Mungkinkah kau sudah benar-benar jatuh cinta pada orang bodoh sepertiku? Bukankah aku duduk di samping tempat tidur kemarin? Nyonya, saya akan membawa Anda untuk pemeriksaan. Saya. Bukankah kau terluka kemarin? Bagaimana kau tahu? Aku tak bisa bilang begitu saja. Tuan Hu menelepon tengah malam dan memberi instruksi, bolehkah? Itu Nyonya tua. Itu nyonya tua. Ya, Shen Yunxi. Semoga kau suka. Kejutan besok. Hu Corporation merayakan hari jadinya yang ke-50. seperti yang diharapkan dari Hu Corporation, perayaan hari jadinya sungguh megah. Setelah Hu Jingsen jati dungu, Hu Corporation tak seperti dulu lagi. Apa yang mereka tahu? Si tolol itu cuma beruntung. Begitu kita dapat Hu Corporation. Diam. Aku susah payah memohon untuk mengeluarkanmu. Berulah lagi denganku. Dan aku takkan mengampunimu. Aku tak salah. Gerpu sudah setuju untuk bekerja sama dengan kita. Hai. Tuan Sang datang. Oh Ketua Hu. Hari ini benar-benar ramai. Entah apa perawatnya. Bisa merawatnya dengan baik. Shen Yungxi. Perempuan tak tahu malu. Shen Qingqing. Merajuk pun harus pilih waktu yang tepat. Percaya atau tidak aku akan suruh orang mengusirmu. Ku biarkan kau berlagak dulu. Sebentar lagi kau akan jadi wanita terbuang keluarga Hu. Sakit. Menyelinap masuk pun mestinya lebih hati-hati. Siapa yang menyelinap? Aku punya undangan. Oh, kok aku tak tahu? Kalau kau ganti nama jadi Wang Guifang. Urus saja urusanmu sendiri. Lagi pula, daripada di rumah mengurus suamimu yang dungu, apa kau tak takut dia mati? Berani kau menyiramku? Lepaskan aku. Sialan kau. Kau menyebabkan kematian ibumu, dan sekarang kau mau membunuh si tolol itu. Coba kau bicara begitu lagi. Dan lain kali bukan cuma tamparan. Shen Yungxi, tunggu saja kau. Dendam ini akan kubalas. Terima kasih atas waktu yang diluangkan dari kesibukan kalian untuk menghadiri peringatan 50 tahun Hu Corporation. Di hari istimewa ini,
How Corporation punya kabar gembira untuk dibagikan pada kalian semua. Hope Corporation akan menjalin kemitraan strategis untuk membangun resort termewah di Jiangchen dan bernilai komersial tinggi. Bolehkah aku bertanya, apakah kolaborasi ini diinisiasi langsung oleh Direktur Ho? Bolehkah aku bertanya apakah CL Hu Corporation selanjutnya adalah Direktur Hu? Bukankah itu tuan muda sulung keluarga Hu? Setelah kedua perusahaan menandatangani kontrak, aku akan mengungkap jawabannya pada semua orang. Sekarang mari kita sambut Presiden Zhang dari grup Wo ke atas panggung. Direktur Ho. Saya sangat senang bisa berkolaborasi dengan Hau Corporation. Semoga dalam kolaborasi kita selanjutnya kita bisa Bekerja sama dengan bahagia. dan menciptakan kegemilangan bersama. Jingchen Sidungu. Jingchen. Bukankah dia dungu? Kok dia tidak terlihat seperti orang dungu? Tuan muda sulung keluarga Hu yang dungu selama setahun. Jingchen, kau sudah bangun? Ya, Jingchen, Nenek. Aku sudah bangun. Kejatuhan ini telah memulihkan kesadaranku. bagus. Baguslah kau sudah pulih. Ternyata sudah pulih. Ganteng sekali, wibawa sekali. Bukankah dokter bilang, tak ada kemungkinan untuk pulih? Kok bisa tiba-tiba begini? Jingchen, akhirnya kau bangun. Sepertinya dokter yang kutemukan. Tak diperlukan lagi. Paman kedua kau sudah bekerja keras. Itu tugasku. Aku ada urusan sekarang. Kenapa kau tidak istirahat sebentar? Dia seperti ini, sangat asing. Jadi bagaimana kalau dia bukan orang bodoh lagi? Posisi CL perusahaan Ho sudah jadi milik kita. Di kantong. Presiden Zhang, apa kita lanjutkan penandatanganan? Ya. CL Ho, aku sudah banyak mendengar tentang. Kudengar CL Ho menghabiskan 5 tahun mengubah perusahaan Ho menjadi perusahaan terkemuka nasional. Oh, jangan sebutkan itu, jangan sebutkan itu. Sekarang CL Ho sudah pulih. Aku secara resmi mewakili grup Wu mengajukan kolaborasi ini kepadamu. Presiden Zhang, bukankah kau sudah setuju untuk berkolaborasi dengan ayahku? Nah, sebelum CL Ho pulih, Direktur Hau tentu saja adalah pilihan terbaik. Tapi sekarang, kau mengingkari janjimu. Ini perayaan ulang tahun perusahaan Ho. Apakah ini tempat untuk lakukan ke anak-anak? Anlimo. Nenek, aku salah. Presiden Zhang, aku benar-benar minta maaf. Pengasuhanku gagal. Tapi mengenai kolaborasi ini, Direktur Hau harus tetap fokus menghabiskan untuk pendidikan anakku. dasar anak tak tahu dirundung. Tunggu sampai aku kembali untuk menghabisimu. Keluar. Keramahan keluarga Hu kurang. Membuat Tuan Sang menertawakan kita. Oh, Tuan Hau, Anda bercanda. Jadi tentang kerjasama. Selamat bekerja sama. Ya, selamat bekerja sama. Inikah dirinya yang sebenarnya? Tahun dia bodoh. Hanyalah kecelakaan dalam hidupnya. Lalu baginya, apakah aku juga sebuah kecelakaan? Nyonya menatapku The film seperti was ini. translated and narrated Apakah by ada sesuatu di Media. wajahku? Aku tidak punya. Kalau begitu bolehkah aku mengajak Nyonya berdansa? Wajah ini terlalu menggemaskan. Beraninya kau mencuri priaku.
Mami, Hu Jingchen bukan orang bodoh. Apa? Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri di perayaan ulang tahun perusahaan Hu. Si imut itu beruntung. Mami, baru-baru ini, aku memotret perempuan celaka itu, check-in ke hotel dengan 2 pria. Sempurna. Beritahu keluarga Hu. Shen Yongxi hanyalah perempuan jalang. Lalu bisakah aku menggantikannya dan menikah dengan keluarga Hu? Tentu saja. Putriku sangat cantik. Bahkan orang bodoh pun tahu bagaimana memilih. Dia seorang pria dewasa sekarang. Apa kita akan melakukannya malam ini? Tidak mungkin. Kau mau kemana? Aku akan tidur di kamar tamu. Bukankah kita sudah menikah secara sah? Aku tidak bermaksud begitu. Sudah larut. Tidurlah. Aku belum siap. Untuk tidur, apa yang perlu kau siapkan? Apa kau tidak mau? Apakah kau mengharapkan sesuatu? Oh tidak. Menyebalkan sekali. Aku masih lebih suka Hu Jingchen yang bodoh itu. Hu Jingchen. Aku akan memaafkanmu kali ini. Sampah tak berguna. Ayah, bagaimana aku bisa tahu si bodoh itu akan kembali normal? Kau berani mengatakan itu. Kalau bukan, karena kau mendorongkan dia akan pulih. Apa yang kita lakukan sekarang? Perusahaan Ho pasti akan kembali ke tangannya. Aku bisa membuatnya jadi bodoh. Aku bisa membunuhnya sekarang juga. Kali ini, aku tak akan memberinya kesempatan untuk hidup. Kau masih berani tersenyum. Renungkan dirimu baik-baik. Tunggu sampai amarah nenekmu mereda sebelum keluar. Ayah, Bagaimana tidurmu tadi malam? Sangat nyenyak. Baguslah. Jingchen, kau sudah kembali normal sekarang. Kalian berdua harus lebih giat. Beri aku cicit. Nenek, jangan khawatir. The film was translated Kami sudah and mengendalikannya. narrated Apa by yang kalian Media. kendalikan? Hah? Menunggu si talal itu. Untuk memikirkan semuanya, kapan aku akan menggendong cicitku? Sudah larut. Aku akan berangkat kerja. Ini pertama kalinya aku melihatnya begitu bingung. Pria dewasa seperti itu masih saja malu. Nenek, aku akan ambilkan sup untukmu. Ini cuma punya bayi. Kenapa kau begitu gugup? Apakah karena penyakit tuan muda sebelumnya memengaruhi aspek itu? Oh, jadi begitu. Kalau begitu aku harus memikirkan sesuatu. Nyonya, keluarga Shen ada di sini. Hu Jingchen datang mencari masalah begitu dia sembuh. Apa yang dia rencanakan kali ini?
Berapa banyak orang yang datang? 3. Haruskah aku membiarkan mereka masuk sekarang? Biarkan mereka dulu. Baik. Mereka suka menunggu. Ya sudah, biarkan saja mereka menunggu. Ayah, kenapa si brengsek itu belum keluar juga? Apa dia sengaja melakukan ini? Aku dan King King. Menunggu tidak masalah. Tapi, kau adalah ayah Yun 11. Bagaimana dia bisa? Aku akan masuk dan menghajarnya sampai mati. Sejak Yun 11 menikah dengan keluarga Ho, dia tidak lagi patuh dan pengertian seperti dulu. Ya ayah. Jika aku menikah dengan keluarga Hu, aku pasti akan berbakti padamu. Tidak seperti si brengsek yang tidak tahu berterima kasih itu. Kau yakin setelah hari ini, King King bisa menikah dengan keluarga Hong? Ya. Nyonya silakan masuk. Brengsek. Lihat saja nanti bagaimana aku menghabisimu. Dasar brengsek kecil, membuat kami menunggu di luar begitu lama. Benar-benar. Seperti ibu. Seperti anak. Persis seperti ibumu yang berumur pendek, berani menghina ibuku. Bajingan. King King adalah adikmu. Ibuku hanya punya satu anak perempuan. Kau. Ini kediaman Ho. Tuan Shen, sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Setelah Yun 11 menjadi Nyonya Ho, dia jadi jauh lebih berwibawa. Dia bahkan tidak mengakui keluarganya sendiri. Jangan terlalu sombong. Saat keluarga Hu tahu, kau jalang brengsek, kau akan menyesal. Dasar perempuan mulut kotor, orang-orang akan berpikir kau tidak dibesarkan dengan benar. Tidak ada ibu yang mengajarimu sopan santun. Tahu, Main-main dengan dua pria. Masih bilang kau bukan jalang. Ini hari itu. King King adalah adikmu. Jika kau berlutut dan memohon padaku, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Kau mau siapa berlutut? Jing Chen. Kita bertemu lagi. Kapan aku pernah bertemu denganmu? Terakhir kali. Di perayaan ulang tahun Hu Corporation. Aku tidak ingat. Tuan Ho, King King. Aku sudah banyak mendengar tentang kehadiranmu yang luar biasa. Kau adalah pilar keluarga Ho. Apa mereka menindasmu? Mereka mencoba untuk... Tapi aku berhasil mengalahkan mereka. Kau jelas bukan orang yang mudah menyerah. Tuan Ho. Aku milik Yungsi. Keluarga Hu bukan tempat untukmu mengamuk. Keluar. Tuan Hu, Shen Yungxi ada di luar. Main-main dengan seorang pria. Tidak. Aku bisa jelaskan. Berhentilah membuat alasan. Kau hanyalah jalang yang tidak setia. Diam. Akankah dia percaya padaku? Ini. Aku dan Song Yan. Foto ini tidak boleh ada. Tuan Hu, kenapa kau menghapus fotonya? Foto apa? Tuan Ho, King King, aku tidak ingin kau terus-menerus dibohongi. Dia benar-benar orang yang sangat peduli padamu. Ya Tuan Ho. King King sungguh punya perasaan yang dalam untukmu. Perasaan yang dalam saat aku belum pulih. Kenapa kau tidak menjengukku? Itu karena siapa yang ribut-ribut di luar? Nenek. The Nenek. film was translated and narrated Siapa by M. Media. yang menindas cucu menantuku di sini? Nyonya Anda salah paham. Nyonya. Meskipun urusan keluarga harus dirahasiakan, Yongxi pergi ke hotel dengan dua pria. Oh, kami benar-benar malu. Nenek, mereka menjebakku. Nenek, sebenarnya. Mana buktinya? Kenapa kalian semua menatapku? Tanpa bukti. Kau berani menjebak cucu menantuku? Sepertinya kehidupan keluarga Shen terlalu nyaman. Kurasa. Sudah waktunya memberi Shen Court sesuatu untuk dikerjakan. Ya, Tuan Ho Anda benar sekali. Aku telah gagal dalam mendidik putriku. Aku akan mengurusinya saat aku kembali. Ayo pergi. Nenek, terima kasih telah mempercayaiku. Anak bodoh.
Jika hal seperti ini terjadi lagi, kau beritahu nenek. Nenek akan melindungimu. Oh, terima kasih atas kata-kata baiknya. Nenek biarkan aku mengantarmu kembali ke kamarmu. Baiklah, baiklah. Kurang ajar. Aku tak percaya bahwa Hu Jingchen begitu tak tahu berterima kasih. Aha, Ayah, kenapa kau memukul ibu? Aku kehilangan muka hari ini karena dia dan menikah dengan keluarga Hon. Siapa yang tahu apakah Senpot masih ada besok? Ayah, ini semua salah Shen Yungxi. Ini salah bocah sialan itu. Jika bukan karena dia, Kau berani bicara. Shen Yungxi bisa merebut hati Hu Jinchen. Apa yang bisa kau lakukan? saya. Ayah, tunggu kami. Ayah, Shen Yongxi, aku tidak akan melepaskanmu. bagaimana aku harus menjelaskan pria di foto itu kepada Jing Chen? Bagaimana kalau kita bilang saja, katakan aku diculik oleh Hu Yufan, dan kemudian diselamatkan oleh orang lain? Tidak. Ku dengar pria sangat sensitif tentang hal-hal ini. Bagaimana jika dia marah? Apa? Menggoda dia? Kaulah yang masuk dengan sangat pelan. Melamun. Jangan bilang kau memikirkan pria lain. Tidak. Kenapa kau tidak menanyaiku tentang foto itu? Aku tidak bisa memberitahumu bahwa pria itu adalah aku bisa. Jangan bicara. Jadi kau peduli. Hari itu, Ho Yufan menipuku untuk pergi ke hotel. Seorang pria bertopeng menyelamatkanku. Tapi tidak terjadi apa-apa di antara kami. Aku percaya padamu. Pria di foto itu. Sok saleh. Dia mirip. No. Dia brengsek. Kau menyebutnya brengsek. Dia narsis. Arogan. Dan sok suci. Merasa hebat karena punya uang. Memang dia menyelamatkanku. Tapi dia tetap bajingan. Kau menyebut penyelamatmu. Anak haram? Ada apa? Apa kau merasa kurang sehat? Tinggalkan aku sendiri. Dasar manusia tak tahu diuntung. Membicarakan pria lain. Kenapa dia begitu marah? Aku ingin mengamankan posisiku di keluarga Hu dulu. Karena kau begitu ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Ibu, perusahaan Shen, aku pasti akan membantumu mendapatkannya kembali. Sudah larut malam, kenapa kau masih bekerja? Oh, aku akan segera istirahat. Nenek, ada masalah? Ini obat Cina yang kuseduh untukmu. Minumlah selagi hangat. Ini. Nenek, aku baik-baik saja. Obat. Kurasa aku tak mau. Aku merebus ini selama 5 jam. Minumlah selagi hangat. Aku pergi sekarang. Kau harus istirahat lebih awal. Jangan menatap komputer terus. Istrimu tidak ada di dalam komputer. Aku tahu, Nek. Kenapa wajahmu begitu merah? The film was Panas sekali. translated Aku and akan memanggil narrated dokter. by M Media. Ah, kita belum mengembangkan perasaan kita. Bukankah ini terlalu cepat? Maafkan aku. Kau mau kemana? Mandi air dingin. Aku tidak bermaksud untuk menerkammu. Ada apa?
Hu Jingchen. Tuan He, apa kau baik-baik saja? Begitu aku pulih, seseorang menjadi gelisah. Sisakan satu hidup-hidup, urus sisanya. Baik. Tuan He, mereka semua mati. Bersihkan jejaknya, jangan sampai Nyonya tua tahu. Baik, ayo pergi. Bawa kotak P3K. Baik, Luka kecilku ini, bukan apa-apa. Banyak sekali darah untuk luka kecil. aku benar-benar melihat Tuan He. Takut pada istrinya. Aku punya bahan pamer saat kembali nanti. Kenapa kau begitu bodoh? Menerima pisau untukku. Kau juga pernah menyelamatkanku sebelumnya. Jadi itu sebabnya. Apa yang kuharapkan? Tuan, Aku sudah melindungimu begitu lama, dan kau bahkan tidak bisa membunuh 2 orang. apa yang kita lakukan sekarang? Hu Jingchen sudah curiga. Kita lihat saja nanti. Menunggu waktu yang tepat. Baik, Beberapa proyek yang sedang kita negosiasikan telah gagal. Jika ini terus berlanjut, perusahaan Shen benar-benar akan bangkrut. Ini semua salah Shen Yong, sisi kecil manis itu. Beraninya kau mengatakan itu. Jika kau tidak membuat masalah di keluarga Ho, akankah perusahaan Shen dalam keadaan seperti ini? Kaulah ya, paling mendukung saat itu. Sekarang, setelah terjadi sesuatu kau menyalahkan semuanya padaku. Kubilang padamu, jika perusahaan Shen bangkrut, kalian semua akan terlantar di jalanan. Sepertinya aku datang di waktu yang tidak tepat. Apa yang kau lakukan di sini? Aku kembali ke rumahku sendiri. Apa aku perlu melapor pada orang luar sepertimu? Kau, ayah. Sepertinya kau baik-baik saja. Dasar anak durhaka. Ayah. Shen Yongxi, beraninya kau bicara seperti itu pada ayahmu? Kau, keluar. Baiklah, kalau begitu. Aku tadinya mau membantu perusahaan Shen. Karena ayah tak menginginkanku di sini. Tunggu. Ayah tidak mengusirku lagi. Aku tidak sungguh-sungguh dengan ucapanku tadi. Apa yang kau katakan tentang membantu perusahaan Shen? Perusahaan Ho saat ini The punya film was proyek kolaborasi translated senilai and 100 juta. narrated by Aku berniat Nvidia. untuk merekomendasikan keluarga Shen. Tuan, jangan dengarkan bualannya. Shen Yongxi, kau pikir kau siapa? Kau bisa mengamankan kerjasama dengan perusahaan Hu? Apa kau lupa bagaimana Nyonya Tua dan Hu Jingchen memperlakukanku? Keluarga Ho memang menghargainya. Astaga, putriku yang berbakti. Ayah tak sia-sia membesarkanmu. Namun, aku punya syarat. Katakan. Aku ingin 40% saham perusahaan Shen. Kau mimpi? Nafsumu agak terlalu besar bukan? Ayah pikirkan baik-baik. Bekerja sama dengan perusahaan Ho, perusahaan Shen tak hanya akan bangkit kembali, tapi juga akan jadi perusahaan papan atas di Haicheng. Jika tidak, perusahaan Shen tamat. Waktumu hampir habis ayah. Pikirkan baik-baik ayah. Tuan, jika dia menambil saham sebanyak itu, perusahaan Shen akan berada di bawah kendalinya. Benar ayah. Perusahaan Shen adalah kerja keras hidupmu. Apa kau punya ide lain untuk menyelamatkan perusahaan Shen? Tuan, mengapa tidak menggunakan kontrak sebagai umpan? Pancing dia keranjang seseorang. Lalu serupa Parazi, mengambil foto-foto kompromi. Lalu, dia akan terpaksa mendengarkan kita. Tepat ayah. Itu ide bagus. Dengan begitu, kau tak perlu mengorbankan saham-sahammu. Jika ini gagal, jangan repot-repot kembali. Mana perjanjian pengalihan sahamnya? Minumlah dulu. Tidak, terima kasih. Aku khawatir itu tidak bersih. Aku tak mau buang waktu di sini. Kontraknya ada di sini. Perjanjian pengalihan saham. Kau
Kurang ajar. Pikir kau bisa mempermainkanku, seseorang. Bawa dia ke hotel. Ginseng. Songyan. Dalam 5 menit, aku ingin tahu lokasi Shen Yunxi. Setelah malam ini, kita lihat seberapa sombongnya kau nanti. Wanita Ho. Aku penasaran seperti apa rasanya. Kau siapa? Sayang, bagaimana kau bisa tidur denganku semalam dan tak mengenalku keesokan harinya? Keluar. Berhenti merekam. Berhenti merekam. Idiot, lihat siapa aku. Nona Shen, jangan berhenti merekam. Salah orang. Nona Shen, apa yang kita lakukan sekarang? Shen Yunxi. Dasar kau berdebah licik yang merencanakan ini semua. 1 jam yang lalu. Yunxi, bangun. Yunxi. Ye Hangxiu, memberiku obat bius. Aku akan meminta seseorang untuk mengurusnya sekarang. Aku ingin mengurusnya sendiri. Kenapa? Perusahaan Shen adalah warisan ibuku. Aku ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengambil kembali perusahaan Shen. Oke. Siapa itu? Kami staf hotel. Apakah ada yang Anda butuhkan? The film Kami was menyediakan translated buah dan and kudapan gratis narrated untuk by tamu M. VIP Media. kami. Bolehkah saya membawanya masuk? Masuklah. Shen Yunxi. Kaulah biang keladi di balik semua ini kan? Jangan menggigit seperti anjing gila. Bukannya aku yang membawa paparazzi ke sini. Kau tahu sejak awal kan? Aku akan membunuhmu. Kau boleh menjebakku. Tapi aku tak boleh melawan. Begitu tanda tanya. Apa ku bilang kau boleh pergi? Nona Shen, kami hanya melakukan pekerjaan kami. Ada kepala untuk setiap kesalahan hutang, untuk setiap keluhan. Jika kau ingin balas dendam, kau harus mengejar keluarga Shen. Benar. Serahkan kartu memorinya. No. Lalu, aku akan memberitahu keluarga Hu bahwa seseorang sedang berkomplot melawan Nyonya. Nona Shen, mohon bermurah hatilah dan biarkan kami pergi. Ya, kalau tidak kami akan mati dengan mengerikan. Kalian boleh pergi. Baiklah. Aku akan memberitahu ibu dan ayah untuk membunuhmu. Begitukah? Lalu menurutmu, ayahku akan lebih peduli padamu? Atau lebih ingin mengusirmu dari keluarga Shen? Kakak-kakak, aku salah kak, demi persaudaraan kita. Siapa kakakmu? Kau mau aku melindungimu? Tentu. Ambilkan aku perjanjian pengalihan saham. Bagaimana caraku mendapatkannya? Itu masalahmu. Aku beri kau waktu 3 hari. Kalau tidak, aku akan menyebarkan video ini ke seluruh Haicheng. Kau tak akan pernah menikah dengan keluarga kaya. Aku akan membantumu. Baiklah, semoga berhasil. Pria itu. Maaf, aku akan segera kembali. Berhenti. Kau kembali duluan. Jangan biarkan Yunxi melihatmu. Baik. Aku bisa memberimu lebih dari yang pernah diberikan suamimu. Kau menikah dengan keluarga Ho demi uang kan? Dia telah mempermainkanku. Kau tidak menjawab panggilanku dan membalas pesanku. Dan kembali tanpa sepatah kata pun. Apa kau tidak tahu aku? Nenek mengkhawatirkanmu? Nenek sudah tidur. Kau
Kau seorang gadis, keluar sendirian di malam hari. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Tuan Ho tidak perlu khawatir. Sikap apa itu? Tidurlah di kamar tamu. Apa? Aku hanya bicara beberapa patah kata padamu. Dan kau ingin tidur terpisah. Kau tidak akan pergi kan? Kalau begitu aku akan. Tinggal di sini. Saya. Baiklah. Baik sekali. Song Yan. Kurasa keluarga Shen terlalu santai. Aku akan memberi mereka sesuatu untuk dilakukan. Nyonya, Tuan Muda kedua telah berlutut di luar selama 2 jam. Biarkan dia masuk. Baik. Nenek. Aku tahu aku salah. Beberapa hari terakhir ini, aku menyalin King Jingjin. Bagus. Siapa yang membiarkanmu keluar, kembali ke sana, dan lanjutkan merenung. Baiklah. Oh ibu. Masalah kau menyinggung Tuan Shang. Kali ini kubiarkan, tapi jika ada waktu berikutnya, aku tak akan serendah hati ini. Mengerti. Terima kasih, Nenek. Ayo. Ayah, bagaimana penampilanku barusan? Jangan sombong. Saat ini tidak nyaman bagiku untuk bertindak. Kau awasi terus si Hu Jinseng itu. Mengerti? Paham. Dia cuma Hu Jingchen kecil. Kita urus dia nanti. Apa kau memotret? Aku lihat. Preman masuk ke kamar Shen Yunqi. Jeti, aku pergi. Paparazzi itu pasti The sudah film ambil was uangnya tapi tak translated menjalankan and tugasnya. Tak narrated berguna. by M Ku katakan Media. padamu. Kau Shen Court bangkrut. Kalian semua akan kujual untuk bayar utang. Bukankah kau pergi untuk merekam video imut itu? Saya, Apa yang terjadi? Mami. Kau harus membelaku kali ini. Si berdebah Shen Yunqi ini. Jangan khawatir. Mami pasti akan membelamu. Mami, aku bahkan tak bisa menunjukkan wajahku lagi. Bukankah dia menginginkan kontrak itu? Kalau begitu berikan saja padanya. Apa maksudmu? Jika kau melakukan ini, oh, Jing Chen sudah kembali. Cepat makan. Baca berita keuangan hari ini. Bukankah kita sudah membacanya pagi ini? Aku terlalu sibuk akhir-akhir ini. Ingatanku sedang tidak baik. Haltot dan Wardrobe. Baca yang lain. Info kemarin. Sencor, saham Sencor, turun 70%. Turun sebanyak itu. Kalau begitu pasti ada orang yang menjual saham mereka dengan harga rendah sekarang. Selama kita cepat mendapatkannya. Tuan Muda, saya tidak mengerti hal-hal ini. Membiarkan mereka menindas cucu menantuku. Ini pembalasan. Nenek, aku sudah kenyang. Aku mau ke atas. Oh, baiklah. Aduh bahuku. Ada apa denganmu? Cepat panggil Dr. Wang. Baik, Tunggu, nenek aku baik-baik saja. Hanya saja. tempat tidurnya agak keras semalam. Bukankah tempat tidur itu yang khusus dibuat di Italia, yang dirancang oleh master itu untukmu? Bagaimana bisa tidur di sana tidak nyaman? Tunggu sebentar, ambilkan 2 selimut. Ke kamar. Ya. Oh, tidakkah kau merasa suasananya agak aneh hari ini? Sepertinya kita sedang perang dingin hari ini. Apa Jing Chen mengatakan sesuatu yang salah dan membuat Yon 11 kita kesal? Masalah ini harus kutangani sendiri. Urusan keluarga Shen. Kau yang melakukannya? Tak perlu terlalu tersentuh. Aku hanya merasa mereka menyebalkan. Sekarang kau akhirnya harus. Apa maksudnya ini? Bukankah kau bilang kamar tamunya dingin? Letakkan di bawahnya, agar tidur lebih nyenyak. Apa kau marah padaku? Beraninya aku marah pada Tuan Ho? Tuan Ho, istirahatlah lebih awal. Shen Yunqi, kelakuanmu yang tak masuk akal ini harus ada batasnya. Keluar. Jangan sesali ini. Aku pasti terlalu memanjakannya. Jangan khawatir Nyonya.
Pintunya terkunci. Aku berpikiran luas. Aku takkan repot-repot mengurusnya. Kau datang tepat waktu. Aku baru saja akan mencarimu. Apa ini? Surat perjanjian cerai. Shen Yongxi, hanya karena masalah kecil ini, kau ingin menceraikanku. Bukankah ini hasil yang Tuan Hu inginkan? Yang kuinginkan. Tuan Hu, Anda tak perlu berakting di depanku lagi. Shen Yongxi, bisakah kau mengatakan apa yang ingin kau katakan? Baiklah. Kalau begitu biar kutanya. Karena kau mencurigaiku. Punya motif terselubung menikahi keluarga Hu. Kenapa tidak bilang saja? Bagaimana kau tahu? Pura-pura bodoh. Lalu memakai identitas pria bertopeng untuk menipuku. Aku tak ingin kau. Cukup. Akhiri saja di sini. Aku pura-pura bodoh. Untuk memancing. Dalang dibalik percobaan pembunuhanku setahun lalu. Kebakaran itu bukan kecelakaan? Aku jadi orang bodoh. Tapi ada yang mau menikah denganku. Bagaimana mungkin aku tidak mencurigaimu? Sekarang kau tahu. Kau hanya orang bodoh, yang dungu. Kau. Aku tak mengatakannya sebelumnya. Karena aku tak tahu The film was bagaimana menjelaskannya translated padamu. and Dan narrated aku takut by kau M marah. Media. Maafkan aku ya. Itu bekas luka bakar di punggungmu. Ya, Bagaimana bisa terjadi? aku menyelamatkan seorang anak dari kebakaran setahun lalu. Kau menyelamatkanku. Kenapa kau tidak memberitahuku lebih cepat? Aku sudah mencarimu begitu lama. Tak masalah asalkan kau aman. Bodoh. Ada berita. Shen Qingqing. Trik yang sama. Kau pikir aku akan terjebak lagi? Apa kau mau aku ikut denganmu? Kalau begitu aku akan membantumu. Apa imbalannya? Imbalan macam apa yang kau inginkan? Shen Yongxi, aku sudah memberimu kontraknya. Mana kartu memorinya? Baguslah. Jangan lupa, kau berjanji pada ayah. Kau seharusnya membantu perusahaan Shen. Dapatkan kontrak perusahaan Hu. Dia tidak memberiku kontraknya. Kenapa aku harus membantunya? Yongxi, jangan bicara begitu. Ketika perusahaan Shen semakin kuat, itu juga akan menguntungkanmu kan? Benar. Jika kau tidak membantu, aku akan memberitahu ayah saat aku kembali. Kau menertawakan apa? Kau mencuri kontraknya. Kau tahu watak ayah jika dia tahu. Ibu, Yongxi, jangan menakuti adikmu. kalian berdua mengulur waktuku. Apa yang kalian coba lakukan? Tentu saja. Bagaimana aku mengulur waktu? Aku mengerti. Lihat siapa yang datang. Apa? Kamu Hong Xiu Shen Qingqing. Kalian dicurigai telah menghasut kejahatan. Polisi, Anda salah. Kami, warga negara yang taat hukum. Betul. Kami tidak melakukan apa-apa. Begitu kan? Tahu, Orang ini. Kau pasti mengenalnya. aku tidak mengenalnya sama sekali. Nyonya Shen, kaulah yang memberiku uang. Kau menyuruhku menunggu Nyonya He di sini dan menabraknya. Kau menfitnahku. Aku tidak mengenalmu sama sekali. Pak Polisi, saya tidak bohong. Saya punya bukti yang memberatkannya. Ikutlah dengan kami. Ibu, aku tak mau dipenjara. Ibu, Shen Jidong, Ye Hongxiu, dan Shen Qingqing telah menerima hukuman mereka. Selanjutnya, giliranmu. Air-air ini, bagaimana pengawasannya? Dia dijaga ketat seperti benteng. Tak ada jalan masuk. Kau idiot. Apa kau tak bisa mendekatinya dari sudut lain? Apa maksudmu? Hu Jingchen. Peduli pada Shen Yongxi itu kan? Jika terjadi sesuatu pada Shen Yongxi, dia tak akan bisa lolos. Ayah sangat pintar. Aku akan mengawasi Shen Yongxi itu. Hentikan ide-ide konyolmu itu. Sudah aku bilang targetkan keluarga Shen. Apa yang menarik dari keluarga yang berantakan seperti itu? Ku dengar. Shen Yongxi.
tidak memiliki hubungan yang baik dengan keluarganya. Mungkin kita bisa memanfaatkan itu. Shen tua. Para pemegang saham lain sedang menjual saham mereka. Jika ini terus berlanjut, kita juga harus menjualnya. Kalian berdua jangan khawatir. Aku sudah menghubungi Tuan Wang dari Grameland Real Estate. Dia akan berinvestasi. Ayah sudah memimpin Shen Court selama bertahun-tahun. Bagaimana dia masih begitu naif? Apa yang kau lakukan di sini? Jika aku tidak datang, bukankah ayah akan menyerahkan Shen Court kepada Grameland? Omong kosong, apa yang kau bicarakan? Tuan Wang sudah setuju. Tuan Wang selalu didorong oleh keuntungan. Kenapa dia begitu baik kali ini? The film was Masuk akal. translated and Tuan Wang narrated tidak by pernah M beramal. Media. Dia pasti punya motif tersembunyi. Mungkin dia ingin menelan seluruh Shen Court. Jangan bikin panik. Keluar. Kau yang seharusnya keluar. Apa maksudmu? Aku memegang 51% saham Shen Court. Artinya, mulai sekarang, aku yang bertanggung jawab atas Shen Court. Mustahil. Kau pasti memasukkan ini. Jika ayah tidak percaya, ayah bisa tanya pengacara. Seseorang, usir sampah masyarakat ini dari sini. Dasar anak durhaka. Jangan khawatir para pemegang saham. Karena aku telah mengambil alih Shen Court, tentu saja aku tidak akan membiarkannya bangkrut. Kau belum pernah mengelola perusahaan. Bagaimana kami bisa mempercayaimu? Kita lihat saja nanti. Apa yang kau lihat? Terlihat sedih? Laporan keuangan Shen Court. Seharusnya aku tidak menyombongkan diri kepada Dewan. Bagaimana aku akan menutupi lubang ini? Bukankah ini mudah dipecahkan? Bagaimana? Sepertinya. Tidak semudah itu untuk dipecahkan. Bagaimana? Cara menyelesaikannya. Apa tadi? Ingat, Baiklah, baiklah. Pertama konsolidasikan sumber daya perusahaan, lalu urutkan dari yang terbesar hingga terkecil. Urutkan dari yang terbesar hingga terkecil. 3 jam kemudian. akhirnya selesai. Aku sudah mengajarimu selama 3 jam. Sekarang saatnya membayar biaya lesku. Apa? Aku akan bekerja. Kenapa kau di sini? Demi bertahun-tahun aku membesarkanmu. Biarkan aku kembali ke Shen Court. Saat kau memaksa ibuku sampai mati dan membiarkan perempuan jalang itu menggantikannya, kau tidak membicarakan ikatan kita saat itu. Kau begitu kejam, kau ingin melihatku berakhir di jalanan. Itu salahmu sendiri. Berhenti, jangan pergi. Lepaskan. Kau yang lepaskan. Kau baik-baik saja. Tuan Ho, Keluar. Kenapa kau kembali? Untuk mengambil berkas. Lain kali kau bertemu orang seperti ini, suruh saja satpam mengusir mereka. dasar anak durhaka. Seharusnya aku mencekikmu saat lahir. Maaf, aku akan mengembalikan tempat sampahnya. Anda Sian Jidong? Bos kami meminta kehadiran Anda. Masuk. Siapa bosmu? Anda akan tahu setelah masuk. Pergi. Kemana? Ayo pergi. Shen Yenzai mewarisi grup Shen. Kurang ajar. Kau menghancurkan keluargaku. Dan mencuri segalanya dariku. Aku takkan membiarkanmu lolos begitu saja. Selera Anda sungguh bagus. Ini harta karun toko kami. Ini bisa menangkal roh jahat dan membawa keberuntungan. Harganya 10 juta. Lumayan. Cocok sekali denganmu. Nek ini terlalu mahal. Aku tidak bisa menerima ini. Ini hadiah dari nenek. Kalau kau tidak menerimanya, nenek akan sedih. Shen Yungxi, bocah nakal. Bagaimana kau bisa keluar jika ibu tidak menanggung semua kesalahan dan menanggung semuanya? Semua ini salahmu. Apa aku menodongkan pisau ke lehermu dan memaksamu untuk menculikku? Jika bukan karenamu, aku masih akan menjadi putri kesayangan keluarga Shen. Kau menghancurkan segalanya untukku.
Kalian berdua benar-benar keluarga. Sama-sama tak tahu malu. Nona Shen, semua ini terjadi karenamu. Kau yang menyebabkan ini. Nek, The film was jangan buang-buang nafas translated untuknya. and Dia sudah tak narrated bisa by diselamatkan. Ed Media. Shen Yungxi. Jika aku jatuh, kau ikut denganku. Hahaha. Aku ingin kau mati bersamaku. Panggil ambulans. Tunggu. Nek. Kurasa aku baik-baik saja. Bagaimana mungkin? Pisaunya menusuk langsung. Itu menyelamatkanku. Syukurlah. Mustahil. Bawa dia pergi. Shen Yungxi. Kenapa kau tidak mati saja? Ayo pergi. Lepaskan aku. Berlutut. Kau. Siapa kau? Ada apa ini? Beraninya kau memperlakukan tamu kehormatanku seperti ini. Kau. Apa rencanamu? Aku bisa membantumu. Aku bisa membantumu. Rebut kembali perusahaan Shen. Apa? Syaratnya? Sederhana. Dengarkan saja aku. Ini akan sangat mudah. Benturan yang cukup keras. Pengawal bilang kau terluka. Hah? Aku tidak terluka. Mana lukanya? Coba kulihat. Tunggu sebentar. Kau jangan macam-macam. Mengambil kesempatan kan? Apa yang kau pikirkan? Kau istriku. Bagaimana mungkin aku mengambil kesempatan? Ini hakku. Aduh. Oh, benar. Di mana Shen Qingqing? Dikunci. Aku dengar para penjaga bilang. Ada yang salah dengannya. Ajak aku melihatnya besok. Baiklah. Terima kasih atas semua restu kalian. Aku nona tertua dari keluarga Shen. Dia. Gila keracunan. Seharusnya begitu. Bagaimana kau ingin menanganinya? Mulai sekarang semua yang ada di keluarga Shen adalah milikku. Shen Qingqing. Apa kau ingat siapa aku? Kau. Aku ingat. Kau Shen Yungxi yang imut itu. Tapi bukankah kau sudah mati? Jangan khawatir. Aku akan hidup dengan baik. Untuk melihat kalian semua mendapatkan balasan yang setimpal. Pergi. Menjauhlah dariku. Pergi kalian semua. Pasti kau. Kau yang membuat mereka datang. Aku akan membunuhmu. Karena dia gila. Kirim dia ke rumah sakit jiwa. Luka yang kau torehkan pada ibuku. Akan kubuat kau gigih, jari demi jari membalasnya. Ayo pergi. Akulah nona sulung sejati keluarga Shen. Mulai sekarang semua yang ada di keluarga Shen adalah milikku. Aku tak percaya. Dia ternyata orang seperti ini. Pandai sekali bersandiwara. Dasar manusia tak tahu diuntung. Apa yang kau bicarakan? Kalau ku dengar kau bergosip di sini lagi, keluar dari keluarga Hu. Ada apa, Nek? Tidak ada apa-apa. Nek, Jing Chen bilang jangan kasih tahu kamu. Ayahmu kemarin, saat wawancara, mengatakan beberapa hal yang tidak menyenangkan. Berita terbaru, Nyonya keluarga Hu ternyata seorang wanita cantik yang kejam. Komentar 1. Kapan sih wanita jahat ini menemui ajalnya? Komentar 2. Jahat membuat ayahnya bangkrut dan dipukuli. Komentar 3. Istri si Elhof, mungkinkah keluarganya seperti dia? Shen Jidong. Kau akan melakukan apa saja? Untuk kembali ke Shenkop kan? Tuan Hou datang.
Halo Tuan Ho. Kalau ada yang ingin dikatakan, katakan saja. Istri Tuan Ho. Sekarang menjadi sasaran semua orang. Dia menyebabkan The saham film was Holcort kita translated and turun 50%. narrated by M Media. Kau harus memberi kami penjelasan untuk masalah ini. Tuan Ho, Holcorp bukan milik Anda sendiri. Anda harus bertanggung jawab kepada semua pemegang saham, Jadi kau ingin menyingkirkan Shen Yongxi, dan melepaskannya dari Holcorp. satu wanita bisa mempengaruhi Hulkort. Sepertinya perusahaan ini perlu dibersihkan. Aku melakukan ini untuk Holcorp. Baiklah. Tak perlu merusak keharmonisan kita. Untuk orang luar. Jing Chen, kami tahu kau punya hubungan baik dengan keponakan iparmu. Perasaanmu padanya cukup kuat. Tapi, kau juga perlu memikirkan Hulkort. Benar kan? Bapak. Jika dia bersikeras melakukan sesuatu dengan caranya sendiri, lebih baik mencopotnya sebagai CEO sebelum dia membahayakan warisan Holcorp yang telah berusia puluhan tahun. Ya, posisi CEO tidak bisa diputuskan dengan tergesa-gesa. Aku setuju. Posisi CEO. Terserahlah. Macam-macam benangku. Dia masih agak hijau. Kau sudah kembali. Pekerjaan melelahkan. Perlu mengisi ulang tenaga. Aku tahu segalanya. Maafkan aku. Aku telah menjadi beban bagimu. Jangan bicara begitu. Mulai sekarang. Aku menganggur. Harus mengandalkan istriku untuk menghidupiku. Tuan Ho, di belakang Xian Jidong, pasti ada seseorang yang menarik ulur. Rekeningnya memiliki sejumlah besar uang yang tidak diketahui asalnya. Terus selidiki, ya? Shen Jidong sepertinya tidak mengincarku. Kenapa kau bilang begitu? Nah, lihat. Di permukaan dia menyerangku. Tetapi pada akhirnya, kaulah yang mengundurkan diri. Jadi target orang ini adalah kau. Kau sudah cukup pintar. Bukankah itu semua berkat ajaran Tuan Ho? Aku punya rencana. Rencana apa? Bagaimana kalau begini? Kita akan melakukannya dengan caramu. Kakak ipar. Hei, mau kemana kau? Belum kapok juga. Hu Jinchen bukan lagi CEO-nya. Kenapa tidak ikut denganku? Aku sudah lama ingin mencicipi mulut kecilmu itu. Kata-kata yang itu lagi. Tidak bosan kau mengatakannya, aku muak mendengarnya. Pergi, tahu ku bilang nenek. Kau. Siapa? Hu Jingchan. Kau lagi? Masih merasa jadi CEO Hu Corporation? Kau ini. Jangan sampai ku bilang Nana. Bukan menjadi CEO Hu Corporation. Takkan menghentikanku menghancurkanmu. Kita lihat berapa lama kau bisa sok kuat begini. Mulai sekarang serahkan kerja kotor ini pada orang lain. Benar, bagaimana perkembangan Xian Jidong? Jangan khawatir, dia pasti terpancing. Shen Yongxi, Kau tak pernah menyangka akan memohon padaku untuk kembali ke Senjotkan. sekarang kau kembali ke Suncorp. Rumor-rumor tersebut online. Bisa dibersihkan kan? Bohong. Kata-kataku yang mana yang tidak benar. Bukankah kau yang memaksaku keluar dari Sencorp dan membuatku tak punya apa-apa? Kalau bukan, karena ibuku memberimu modal awal. Kau takkan bisa membangun Suncorp. Kau menikmati keuntungan yang diberikan ibuku. Memelihara wanita lain di luar. Dan akhirnya kau yang menyebabkan kematian ibuku. Diam. Kami suami istri. Apa yang menjadi miliknya adalah milikku. Kalau bukan karena kau bajingan, ibuku takkan. Shen Jidong sepertinya
The Bukankah film dia was duluan? translated Siapa yang memaksa and untuk mengungkap narrated by perselingkuhanku? M Aku Media. takkan membiarkan Ye Hong Siu melakukannya sendiri. Jadi kau diam-diam menyetujuinya? Bangsat kau. Baiklah, kalau begitu. Tak usah banyak cincong. Sekarang, bubuhkan sidik jarimu di sini. Semua saham. Pindahkan padaku. Mimpi. Ini bukan urusanmu. Lepaskan aku. Lepas. Lepaskan dia. Aku hampir lupa. Kau bukan Tuan Ho lagi. Apa yang bisa kau lakukan padaku, Hal? Kau tertawa. Tertawa apa kau? Xiang Jidong. Apa kau sungguh berpikir semuanya ada di bawah kendalimu? Apa maksudmu? Hai Hal. Tak ada bukti sekarang ya? Lupa memberitahumu. Ini bukan rekaman. Ini siaran langsung. Kau menjebakku. Song Yan, bawa dia ke kantor polisi. Baik. Cepat ikuti dia. Lihat dia mau kemana. Jangan sampai dia curiga. Mengerti. Ada apa? Ayah gawat. Lihat beritanya. Pembunuh Shen Jidong, dasar tak berguna. Bagaimana ini? Opini publik berbalik sepenuhnya. Dewan direksi bilang mereka ingin mengundang Hu Jinchen kembali. Hampir saja. Sedikit lagi. Dan dia takkan bisa membalikkan keadaan. Tuan Ho gawat. Polisi sedang mencariku kemana-mana. Kau harus selamatkan aku. Dasar sampah tak berguna. Ya sampah tak berguna. Aku tak mau dipenjara. Beri aku uang. Aku akan cari cara kabur ke luar negeri. Kau masih berani minta uang padaku? Pergi. Pergi dari sini. Tuan Ho, kau mau memutuskan hubungan? Kubilang ya. Kalau kau tak melindungiku, aku akan bilang ke Hu Jinchen sekarang juga. Kalau kau yang merencanakan semua ini, berani kau? Aku sudah tak punya apa-apa lagi. Tuan Ho, sebaiknya kau jangan macam-macam denganku. Hai Tuan Ho, pikirkan baik-baik. Namun, aku bukan orang yang penyebar. Kapan rahasia ini bisa disembunyikan? Entahlah. Payah. Ayah. Kau. Dia. Mati. Ah. Cari tempat. Dan kubur dia. Gerak. Ada kecelakaan di jalan. Saat ditemukan dia sudah. Kau baik-baik saja. Dia mendapatkan balasannya. Sayangnya, kita tidak bisa menemukan dalangnya. Pasti ada cara lain. Ayo pergi. Biar Song Yan yang urus ini. Tuan Ho. Dia masih bernapas. Jingchen, ada kabar dari rumah sakit. Jangan khawatir. Begitu dia bangun, rumah sakit akan segera memberitahuku. Tuan muda, dua direktur dari perusahaan Ho bilang ingin bertemu denganmu. Aku tidak mau bertemu mereka. Baik Tuan. Tunggu. Mereka datang menemuimu. Apa mereka ingin kau kembali ke perusahaan Ho? Ya, Kenapa kau tidak mau bertemu mereka? hal. Mereka berani mengganggu istriku. Apa mereka masih mengharapkan sambutan hangat dariku? Mereka sudah menunggu 2 jam. Kenapa Tuan Ho belum keluar juga? Kalian memaksa Tuan Hu mengundurkan diri. Dan bahkan menghina istrinya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Tapi saat itu perusahaan Ho memang terpengaruh karena Shan Yongxi. Tapi nyonya difitnah. Aku tidak tahu itu. Apa aku harus minta maaf pada seorang wanita? Ya, kita harus minta maaf pada nyonya. Selama dia berbisik di telinganya.
kirim sesuatu ke kediaman Haut untukku. Nyonya, ini adalah tanda kecil permintaan maaf kami. Aku tidak bisa menerima hadiah tanpa alasan. Tolong bawa kembali hadiah ini. Nyonya, kami salah paham sebelumnya. Kami di sini khusus untuk meminta maaf. Orang yang mencelakai Jing Chen belum ditemukan. Sebaiknya jangan membuat musuh untuknya. Aku mengerti. Lagi pula semua orang melakukan ini demi kebaikan keluarga Hu. Nyonya sungguh bijaksana dan pengertian, tapi perusahaan Ho sekarang membutuhkan Tuan Ho untuk kembali dan memimpin. Aku akan bicara dengannya. Terima kasih Nyonya. Kau terlalu mudah diajak bicara. Selalu baik untuk menjaga hubungan baik. Lagi pula, suamiku sangat hebat. Tentu saja aku ingin semua orang tahu. Kau memanggilku apa barusan? Bukan apa-apa. Ulangi lagi. No. Baiklah, ku bilang. Kau. Ini siang hari. Nenek sendirian, dan sangat bosan. Saatnya punya cicit. Untuk menemaninya. Aku belum mati. Terkejut. Apa? Kau menyelamatkanku. Awalnya aku tidak ingin menyelamatkanmu. Setelah semua kejahatan yang kau lakukan, siapa yang ingin membunuhmu? Itu. Tuan Ho, aku bisa memberitahumu. Tapi, kau harus memberiku 10 miliar dan dengan aman, mengirimku ke luar negeri. Macan tutul tak bisa mengubah belangnya. Kau, Orang itu benar-benar bekerja sama. Dengan orang bodoh seperti itu. Sepertinya, mereka benar-benar putus asa. jangan mendekat. Mendaulah dariku. Pembunuhan adalah kejahatan. Jangan khawatir. Ini rumah sakit suamiku. Takkan ada yang tahu. Tolong, seseorang. Diam. Kenapa Tuan Ho belum keluar juga? Kau bilang, jika foto-foto ini bocor, orang itu, Baik-baik. Aku akan bicara. Sama sekali jangan mengungkap bahwa aku masih hidup. Jangan publikasikan. katakan padaku, siapa dia? Au Shendian. Itu dia. Benarkah paman keduamu? Tapi dia sangat melindungimu sebelumnya. Siapa yang akan mencurigai seseorang yang begitu tidak tertarik pada ketenaran dan kekayaan? Jadi apa yang akan kau lakukan? Dia bisa bersembunyi begitu dalam. Dia pasti tidak akan mudah dihadapi. Bahkan orang yang paling tenang sekalipun, begitu mereka kehilangan sesuatu yang penting, akan menunjukkan warna aslinya. Kau berpikir, Tuan Ho. Proyek resor ini. Aku telah mengikutinya selama ini. Bagaimana? Bisa kau tiba-tiba mengganti personan? Proyek resor hampir selesai. Tentunya paman kedua tak dibutuhkan Aku lagi. sudah berusaha keras. Dan kau menggantikanku begitu saja. Kau memperlakukanku. Aku hanya khawatir bahwa orang yang mengambil alih tidak akan mengerti prosesnya dan akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Jangan khawatir paman kedua. Aku tahu semua yang telah kau lakukan. Apakah dia tahu tentang hal-hal itu? Saat tiba waktunya untuk memberi penghargaan atas kontribusi, tentu saja aku tidak akan membiarkan paman kedua menderita. Kubilang, jejaknya sudah dihapus bersih. Bagaimana mungkin dia tahu? Tapi ayah istriku baru-baru ini menghilang. Polisi bilang, dia terakhir terlihat di dekat vilamu. Bukankah aku sudah menghancurkan rekaman pengawasnya? Bagaimana polisi bisa melacaknya kembali ke tempat itu? Istri keponakanku punya ayah yang hilang. Paman, apa kau benar-benar tidak tahu apa-apa? The film Saya, was bagaimana aku bisa tahu? translated and narrated Aku bahkan by belum M pernah Media. bertemu dengannya. Baguslah. Aku hampir berpikir, paman kedua dan Xian Jidong berkonspirasi untuk menjebakku. Bagaimana mungkin aku berkonspirasi dengannya? Jing Chen, sejak orang tuamu meninggal, aku sudah memperlakukanmu seperti anakku sendiri. Aku tidak akan menyakitimu. Siapapun yang mencoba menyakitimu, benar begitu kan?
Tentu saja. Apakah seseorang sengaja mencoba untuk memecah belah hubungan kita? Jangan khawatir paman kedua. Tentu saja aku lebih mempercayaimu. Yongsi, makanlah lebih banyak. Ya, Ada apa? Apa kau merasa tidak enak badan? tidak sama sekali. Aku mungkin masuk angin tadi malam. Ini, minumlah sup panas ini, agar kau hangat. Ini, hangatkan dirimu. Aku akan membawanya ke rumah sakit dulu. Hei, tunggu. Nenek, Yin 11 seperti ini. Bagaimana kau masih bisa? Jangan khawatir. Kurasa, Yun 11 hamil. Benarkah? Cepat panggil Dr. Wang. Ya, Selamat Tuan He. Nyonya sedang hamil. Bayinya sudah berusia 6 minggu. Janinnya sangat oh sehat. itu luar biasa. Akhirnya aku bisa menggendong cicitku. Apa yang perlu aku perhatikan? Apakah ada yang tidak boleh dia makan? Atau tidak boleh dia pakai? Bagaimana seharusnya kita merawatnya? Dan Aku akan membuat daftarnya. Ikuti saja persyaratan di dalamnya. Itu saja. terima kasih. Terima kasih Tuan He. Bayinya baru berusia 6 minggu. Apa yang bisa kau dengar? Tumbuh besar sekali. Ini pertama kalinya aku melihatnya seperti itu. Nenek. Lagi pula ini pertama kalinya dia menjadi seorang ayah. Tak terelakkan kalau dia sedikit gugup. Lihat istrimu. Betapa dia peduli padamu. Mulai sekarang, kau harus memperlakukan istrimu dengan baik. Aku akan pasti merawatmu dengan baik. Kau dan bayinya. Ayah. Ini gawat. Hu Jingchan mengambil semua proyek kita. Semuanya. Hou Jington itu. Dia bilang dia peduli padaku. Ingin meringankan beban kerjaku. Sebenarnya, dia hanya ingin melemahkan kekuasaanku di Hu Corporation. Mungkinkah dia tahu apa yang kita telah lakukan? Namun, beberapa waktu lalu, dia menyebut Shen Jidong. Sepertinya dia sedang menguji reaksi kita. Apa yang harus kita lakukan? Dia tidak akan lapor polisi, kan? Jangan panik. Kita sudah mengurus buktinya. Seperti yang diduga ayah selalu berpikir ke depan. Tapi, sekarang para anggota dewan itu, semuanya memihaknya. Para oportunis pengecut itu. Nah, apa yang kita gunakan untuk melawannya demi Hou Corporation sekarang? Apa yang tidak bisa aku miliki, tidak akan dia miliki juga. Kemarilah. Mengerti? Aku akan segera mengurusnya. Sayang, kau sudah pulang. Apa semua ini? Ini semua hadiah yang dibeli Tuan Hao untuk Nona. Kenapa semuanya baju? Aku melewati mal dan membelinya karena terlihat bagus. Kita bahkan belum tahu apakah itu laki-laki atau perempuan. Pasti akan jadi gadis cantik sepertimu. Gadis cantik. Bagaimana kalau laki-laki? Ya sudahlah, belikan dia beberapa baju. Jika anak itu tahu ayahnya sangat bias, dia pasti akan ribut. Jadi anak baik. Jangan ganggu istriku, oke? Kau dengar aku? The film was Apa ini? translated and Buka dan lihat. narrated by M Media. Wow, Anak-anak punya hadiah. Bagaimana mungkin istriku tidak punya? baiklah. Kau semakin mahir dalam hal ini. Ngaku. Apa kau diam-diam ikut les? Apa ini perlu diajarkan? Oke. Tuan Hou memang berbakat alami. Belajar sendiri. Aku cepat belajar. Di bidang lain juga. Mau coba? Dokter bilang jangan macam-macam.
Terima kasih suamiku. Aku suka sekali. Oh, benar. Shenkort sedang dikelola oleh Song Yan. Setelah kau melahirkan, itu akan diserahkan kepadamu. Sayang, kau sangat pandai mengatur segala sesuatunya. Ya, aku kan suamimu. Tuan Hou Yufan berhubungan dengan seseorang dari Shengxi Group. Sepertinya mereka telah mencapai semacam kesepakatan. Haruskah kita ikut campur? Apa? Proyek terbesar perusahaan saat ini. Penawaran tanah Chengnan. Karena pamanku sangat ingin kembali ke Hou Court. Mari kita bantu dia. Tuan Hou, kau bersumpah akan mendapatkan tanah Chengnan. Sekarang tanah itu telah direbut oleh Shengxi. Kau berutang penjelasan pada semua orang. Ya. Kita telah mengerahkan banyak upaya untuk ini. Tapi tawaran Shengxi hanya 10.000 lebih tinggi dari kita. Ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini. Apa maksudmu? Apa kau bilang ada pengkhianat di perusahaan? Hanya dia yang tahu batas bawah penawaran. Benar. Apa kau bilang? Tuan Hou adalah pengkhianatnya? Tidak perlu berdebat. Ini salahku. Tanah ini sangat penting bagi perusahaan untuk 5 tahun ke depan. Kau pikir kata maaf yang sederhana bisa membebaskanmu dari tanggung jawab? Jingchen. Hou Corp selalu memberi penghargaan dan hukuman yang sesuai. Sebagai CL, kau harus memberi contoh. Adam. Hukuman apa yang menurutmu pantas untuk kupaman? Ketidakmampuan. Tentu saja menuntut pengunduran diri. Aku tidak setuju. Hou Corp menjadi perusahaan top Haichen. Semua berkat Tuan Hou. Itu semua karena dia. Apa kau bilang? Semua orang di sini adalah penunggang gratis? Bukankah begitu? Apa yang kau lakukan di sini? Bukankah kau seharusnya di rumah, diam di tempat? Aku tidak bisa hanya menontonmu diintimidasi oleh orang lain. Keponakanku. Semua orang yang hadir di sini adalah anggota elit Hou Corp. Bagaimana kau bisa berbicara kepada mereka dengan begitu tidak hormat? Anggota elit yang kulihat hanyalah sekelompok orang yang suka melempar tanggung jawab. Apa yang kau tahu perempuan? Rambutmu panjang tapi akalmu pendek. Kurasa, itu Hou Jingchen yang biasanya terlalu memanjakanmu, sehingga membuatmu melontarkan omong kosong seperti itu di sini. Saat Jingchen memimpin Hou Corp menuju kejayaannya, aku tak mendengar kalian memujinya. Sekarang hanya karena sebidang tanah, kalian begitu bersemangat untuk mengutuknya. Langkah yang cerdik, membuangnya seperti sepatu usang. Kau, beraninya kau mengatakan itu? Aku tahu kau akan bertanya. Ini laporan keuangan Hou Corp selama masa jabatan Jingchen. Laba bersih perusahaan meningkat secara linier setiap tahun. Namun, dibandingkan tahun sebelumnya tahun lalu, turun 50%, jika aku ingat dengan benar. Keponakanku, apa yang kau katakan agak bias bukan? Dalam bisnis, ada yang namanya keuntungan yang dijamin. Paman kedua benar. Jadi bukankah wajar jika kesepakatan tanah ini kehilangan sejumlah uang? Omong kosong belaka. Jika bukan karena arogansi Hou Jingchen, kita tidak akan kehilangan tanah itu. Kudengar tawaran kemenangan Shengxi hanya 10.000 lebih tinggi dari Hou Corp. Apa kau benar-benar percaya bisa ada kebetulan seperti itu? Kita sudah membahas ini. Hanya suamimu yang tahu harga dasar penawaran. Harga dasar memang ditetapkan olehnya, tapi orang lain yang tahu harga dasar adalah kau. Atau mungkin paman kedua. Keponakanku, jika kau berani bicara omong kosong lagi, aku akan menyuruh seseorang mengantarmu keluar. The Kita film lihat was siapa yang berani. translated and Jingchen, narrated by aku tahu kau M. sayang Media. pada keponakan iparmu. Tetapi bahkan di saat seserius ini, kau tak bisa membiarkannya bertindak sembrono dan membuat tuduhan palsu. Entah itu tuduhan palsu atau bukan, semua orang bisa melihatnya sendiri di ponsel mereka. Jadi dia pelakunya. Dia mengkhianati rahasia perusahaan. Dia berlagak jadi korban setelah melakukan kejahatan. Dan Mustahil. Video ini pasti palsu. Kau memfitnahku. Simpan kata-katamu itu untuk polisi. Katakan itu pada mereka. Ayah. Ayah harus menyelamatkanku. dasar anak tak tahu dilindung. Beraninya kau melakukan hal seperti itu. Tindakan yang keterlaluan. Jingchen, ini semua salah paman keduamu karena gagal mendidik anaknya dengan benar. Aku benar-benar tak menyangka kalau dia berani menjual rahasia perusahaan di Shengxi.
Paman kedua, apa maksudmu? Semua ini perbuatan Hou Yufan seorang diri. Tentu saja. Siapa lagi kalau bukan dia? Dia benar-benar tak akan menangis sampai melihat peti mati. Hal buruk yang kau lakukan. Lebih dari sekadar ini. Apa maksudmu? Hantu. Hantu. Hou Shantian. Kau tak pernah menyangka kalau aku masih hidup. Mustahil. Tapi, kau, apa kau memberitahunya? Mengetahuinya sekarang agak terlambat, bukan? Hou Shantian, Hou Yufan. Kau dicurigai melakukan percobaan pembunuhan dan pelanggaran rahasia dagang. Silakan ikut kami. Tunggu, aku punya bukti yang membuktikan aku tak ada hubungannya dengan apa yang terjadi pada Shen Jidong. Paman kedua, polisi baru saja datang. Dan kau sudah punya bukti? Bukankah itu terlalu cepat? Aku baru menemukannya. Aku berencana menyerahkannya ke polisi. Setelah rapat dewan, aku tak menyangka kau yang memukulku. Dan sekarang kau mencoba menyalahkan putramu, Shen Jidong. Kau menfitnahku. Kau butuh bukti. Kau tak punya apa-apa untuk mendukung klaimmu. Mengapa polisi harus mempercayaimu? Ayah, apa maksudmu? Ayahmu memberikan video kau membunuh dan membuang mayat ke polisi. Apa kau tak punya apa-apa untuk dikatakan? Ayah, bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Aku putramu. Nah, aku telah membesarkanmu selama ini. Sudah waktunya bagimu untuk membalas budiku. Nah, aku telah mengajarimu sejak kau kecil bahwa jika kau membuat kesalahan kau harus memperbaikinya. Jika kau melakukan kesalahan, kau harus menerima Hukumannya. Hahau. Kau benar-benar memanfaatkan si tak berguna ini dengan baik. Hou Yufan, ikut kami. keponakan ipar. Kau lihat? Semua ini perbuatan Yufan. Ini tak ada hubungannya denganku. Tak tahu malu. Jangan marah pada sampah ini. Sebagai CEO Hou Corporation, aku secara resmi memberitahumu bahwa kau dipecat dari Hou Corporation. Rapat hari ini dibubarkan. Apakah ada di antara kalian yang ingin melanjutkan? Benar. Bagaimana dengan Shen Jidong? Kita tak bisa membiarkannya pergi. Alam telah berjalan sebagaimana mestinya. Aku tahu segalanya tentang rapat Dewan. Nenek, ibu. Aku bersalah. Ada apa denganmu? Aku selalu mengajari Yufan, anak ini, untuk menjadi orang baik. Aku tak pernah menyangka dia akan menyembunyikannya dariku dan menyakiti Jinchen berulang kali. Kudengar kaulah yang memberikan bukti kepada polisi. Ya, beberapa waktu lalu, aku menemukan apa yang dia lakukan, dan aku sungguh-sungguh mencoba untuk mencegahnya. Dia malah The film was bilang translated padaku untuk and tidak ikut campur. narrated Kau by pikir aku pikun? Media. Ibu. Kalpo. Apa maksudmu? Yufan itu, dengan otak udang-udangnya, bisa berbuat banyak tanpa ketahuan. Kukira kau hanya dibutakan oleh keserakahan sesaat. Selama kau sungguh-sungguh bertobat, aku masih bisa bersikap lunak padamu. Ibu. Saya. Harimau betina pun tak akan makan anaknya sendiri. Shantian, kau sangat mengecewakanku. Mulai sekarang, kau bukan lagi anggota keluarga Hu. Ibu. Kau. Pergi dariku. Jangan terlalu sombong. Ibu. Aku memang anak durhaka. Aku takkan bisa berbakti di sisimu lagi. Kau harus menjaga dirimu baik-baik. Hu Jingchen. Aku akan membuatmu membayar semua ini cepat atau lambat.
Nenek. Nenek, kau baik-baik saja. Jingchen, maafkan aku. Kau sudah banyak menderita. Nenek. Nenek tidak salah apa-apa. Itu semua karena keserakahan paman kedua. Nenek, biar aku bantu nenek kembali ke kamar untuk istirahat. Baiklah. Apa nenek sudah tidur? Ya. Membiarkan paman keduamu pergi begitu saja. Kau yakin tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Dia sudah tidak punya apa-apa sekarang. Dan aku akan menyuruh seseorang mengawasinya. Ya. Baguslah. Semoga bayinya tumbuh sehat. Ya, akhirnya tinggal 2 bulan lagi. Apa? Karena dia. Aku sudah menunggu begitu lama. Oh, ada orang lain di sekitar sini. Oh, sepertinya aku meninggalkan hasil tesku. Tunggu di sini. Aku akan mengambilnya. Baiklah. Nona cantik, bola saya menggelinding ke sana. Bisakah kau menampilkannya untukku? Tentu saja. Ayo. Hati-hati. Yunxi. Keponakan ipar. Kau akhirnya bangun. Kau rupanya. Apa yang akan kau lakukan? Keponakan iparku sayang kau selalu pintar. Tidak bisakah kau menebak apa rencanaku? Hou Jingchen membuatku tak punya apa-apa. Dia bahkan mengirim anakku ke penjara. Jadi katakan padaku menurutmu, apa yang akan kulakukan? Kau mendapatkan balasan yang pantas. Apa yang kau tahu? Saat kakakku masih hidup, dia terus-menerus menindasku. Akhirnya aku menunggu sampai dia mati. Dan sekarang Hou Jingchen menggantikannya. Kenapa aku selalu di bawah mereka? Emosinya sedang tidak stabil sekarang. Aku tak bisa memprovokasinya. Kalau kau tidak suka, kenapa tidak bilang pada nenek? Nenek. Dia hanya peduli pada kakakku. Dan Hou Jingchen. Di mana tempatku anaknya di hatinya? Kau salah. Nenek selalu menyayangimu. Peduli padaku. Kalau dia peduli padaku, dia tak akan mengusirku dari keluarga Ho. Peduli padaku. Apakah dia akan meninggalkanku sendirian? Tapi setelah kamu meninggalkan keluarga Hu, nenek mendoakanmu setiap hari. Mendoakanku. Aku The hanya film was mengambil kembali translated apa yang memang and menjadi hakku. narrated by Apa M salahku? Media. Hou Shentian. Tuan Ho, Jingchen, akhirnya kau datang. Jangan mendekat. 1 langkah lagi. Mari kita bicarakan baik-baik. Bukankah kau dulu sangat arogan jika kau menyerahkan perusahaan Ho kepadaku? Akan kuberikan sekarang. Aku sudah mengumumkan pengunduran diriku. Kau bisa melepaskannya sekarang. baiklah. Jingchen, Kau baik-baik saja. Dasar bedebah. Jangan bergerak. Hou Shentian, kau terkepul. Jatuhkan senjatamu. nah, Song Shu cepat panggil ambulans. Ya, Aku sudah memanggil dokter kandungan terbaik. Hu Jingchen, jika aku mati, Jangan bicara omong kosong. Jika kau mati, akan kuberikan bayinya pada orang lain. Kau dengar aku. Demi anak kita, kau harus hidup. anggota keluarga tidak diizinkan masuk. Dalam operasi. Suamiku sungguh hebat. Tentu saja semua orang tahu. Kau memanggilku apa barusan? Bukan apa-apa. Baiklah, aku akan bicara. Aku akan. Pasti akan merawatmu dengan baik. Kau dan bayinya. Bagaimana keadaan Yun 11? Dia baru saja masuk ruang operasi. Tuhan berkati. Berkati mereka berdua, ibu dan anak. Ibu yang melahirkan prematur mengalami pendarahan. Dia butuh transfusi darah. Tapi golongan darah Ho di rumah sakit kita, persediaannya tidak cukup. Song Yan, cepat ambil darah dari rumah sakit terdekat. Cepat. ya. Berapapun biayanya, kau harus menyelamatkan istriku.
Mereka sudah lama di dalam. Kenapa mereka belum keluar juga? Dalam operasi. Dia sudah melahirkan. Dia sudah melahirkan. Bagaimana keadaan istriku? Jangan khawatir, ibu dan anak perempuannya selamat. Kapan aku bisa melihat bayinya? Kau masih terlalu lemah. Dokter bilang kau jangan banyak bergerak. Tapi bayinya sudah seminggu di inkubator. Aku belum melihatnya. Sayang, akan kubawakan kau untuk melihat mama. Nenek, Nenek tahu kau ingin sekali melihat anak itu. Nenek, apa kau yakin makhluk kecil keriput ini adalah anakku? Anak kecil ini, bukankah semua bayi baru lahir seperti itu waktu kau kecil? Kau tidak secantik bayi ini. Yun 11 kau sudah menderita. Cukup banyak kali ini. Saat kita pulang, nenek akan memastikan kau mendapat banyak nutrisi. ya, Istriku, kau sudah bekerja keras.